Hai guys, balik lagi di Zona Biru. Setiap hewan punya kebiasaan dan karakter sendiri-sendiri. Ada yang suka tidur sembarangan, ada yang sangat pemalas, bahkan ada yang juga memiliki kebiasaan aneh seperti memakan kotorannya sendiri. Banyak kebiasaan hewan yang mungkin belum kita pernah tahu dan kita lihat secara langsung. Berikut, hewan-hewan yang mempunyai kebiasaan unik part 4. Ikan punggung duri. Kebanyakan ikan tidak membangun sarang. Mereka hanya mengandalkan akar atau batang tanaman air untuk meletakkan telurnya. Tapi ikan ini berbeda. Ikan ini membuat sarang seperti burung. Tapi yang membuat sarang biasanya hanya ikan jantan. Mereka membuat sarang dari ranting dan akar tumbuhan air. Sarang yang mereka buat biasanya berbentuk bulat mirip dengan sarang burung. Tujuan membuat sarang untuk si betina bertelur. Setelah selesai dibuat, ikan jantan ini akan mengajak ikan punggung duri betina masuk ke dalam sarangnya. Nah, di dalam sarang itulah ikan punggung duri betina meletakkan telur-telur mereka yang berjumlah 20 hingga 30 butir. Setelah selesai bertelur, ikan punggung duri betina akan pergi meninggalkan sarang. Telur yang ada di dalam sarang pun menjadi tanggung jawab ikan punggung duri jantan hingga menetas. Kepiting carrier. Sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai kepiting pom-pom yang punya kebiasaan membawa anemon laut di kedua capitnya untuk pertahanan. Tidak berbeda dengan kepiting pom-pom, kepiting yang satu ini pun punya kebiasaan membawa bulu babi di atasnya untuk melindungi dirinya dari predator. Bulu babi dan kepiting adalah dua makhluk yang terpisah. Mereka biasanya bersatu karena simbiosis. Bulu babi mendapatkan makanan dari kepiting, dan kepiting mendapatkan perlindungan dari bulu babi. Karena bulu babi mempunyai duri-duri yang tajam dan juga berbisa, membuat kepiting ini terlihat menyeramkan, dan predator pun enggan untuk mendekatinya. Tidak hanya bulu babi saja untuk melindungi dirinya, benda-benda lain pun biasanya dia bawa jika tidak menemukan bulu babi untuk berlindung. Kelelawar. Siapa sih yang tidak mengenal tanaman kantong semar? Jika seekor binatang, biasanya serangga, terjatuh ke dalam kantungnya, tanaman ini langsung bereaksi mengeluarkan cairan asam untuk mencerna binatang itu. Dengan cara inilah, tanaman memperoleh unsur nitrogen, makanan penting bagi pertumbuhannya. Tikus pun sanggup dicerna oleh tanaman ini. Tapi kelelawar punya kebiasaan tidur di dalam tanaman pemangsa tersebut. Dengan tidur di dalam tanaman ini, si kelelawar itu terhindar dari pemangsa dan parasit. Tidak hanya kelelawar saja yang diuntungkan karena terhindar dari pemangsa. Tanaman ini pun mendapat keuntungan dari keberadaan kelelawar tersebut. Tinja atau kotoran kelelawar ternyata juga memiliki efek yang sama dengan serangga yang terjatuh ke dalam kantung, yaitu sumber unsur nitrogen, bahan makanan penting bagi tanaman. Kelelawar mendapat tempat tidur aman, dan sebaliknya, tanaman tidak perlu menunggu ada serangga terjebak untuk mendapat unsur nitrogen yang diperlukan. Tidak hanya kelelawar saja yang buang kotoran di situ. Hewan lain seperti tupai montana pun biasa buang kotoran ke dalam tanaman itu. Mungkin ia menganggap tanaman ini sebagai toiletnya. Elang sikep madu. Elang jenis ini bisa dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Meski burung ini dapat memakan tikus dan berbagai hewan kecil lainnya, burung yang satu ini punya kebiasaan untuk menyerang sarang lebah atau tawon. Mereka menyerang untuk memakan tempayak dan juga madu yang ada di sarang tawon tersebut. Biasanya, untuk menjebol pertahanan sarang tawon, si burung akan menabrakkan dirinya ke sarang tersebut untuk memudahkannya mengambil makanan yang diincarnya. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjatuhkan sarangnya.
Si burung ini juga sudah tidak mempan disengat ratusan lebah saat ia sedang merusak sarang para lebah. Lebih ke bodoh amat, bro. Nah, karena kebiasaan burung ini gemar memakan madu, burung ini dinamakan sikep madu. Nah, itulah hewan-hewan yang mempunyai kebiasaan unik part 4. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga video zona biru ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.